Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu tentang bidang manajemen. Oke. Bidang manajemen di sini paling tidak ada 5. Manajemen pertama itu manajemen operasional atau manajemen produksi. Kemudian manajemen pemasaran, yang kedua ya. Yang ketiga manajemen keuangan. Yang keempat itu personalia, HRD atau sumber daya manusia, gitu ya. HRD itu Human Resource Development. Yang kelima manajemen administrasi. Nah, ini paling enggak dasar yang ada di dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu pasti ada namanya kegiatan operasional gitu loh. Nah, ini namanya manajemen operasional. Nah, produksi ya, manajemen produksi. Produksi itu adalah upaya untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi ya. Di sini untuk mengolah sumber daya ekonomi menjadi bentuk baru dan kegunaan baru. Misalnya kalian produksi kue, berarti dari tepung, telur, ya itu bahan baku ya. Tepung, telur, gula, margarin atau butter gitu, kemudian diolah menjadi makanan ya, menjadi kue. Atau produksi pakaian, berarti kalian dari kain, benang, kancing, resleting itu menjadi pakaian baru. Jadi menjadi pakaian gitu ya, yang bisa dipakai. Tentu harganya berbeda ketika dari kain dijual sama pakaian dijual, itu harganya berbeda. Oke. What happened ya? Kayak gitu. Kemudian kegiatan produksi adalah kegiatan membuat dan menambah penggunaan barang atau jasa menggunakan faktor produksi. Jadi sebenarnya menambah nilai manfaat gitu ya. Kalau pakaian itu sebelumnya, kalau kain itu hanya fungsinya adalah menjadi penutup gitu ya. Pakaian itu hanya menutupi, sekarang sudah jadi untuk fashion, untuk keindahan gitu. Selanjutnya yang lain kayak gitu. Jadi menambah manfaat, harganya juga bertambah. Beda seperti kalian gini, kalian masih menjual bahan mentahnya sama kalian jual bahan jadi, itu harganya akan berbeda. Kalian jualan air gitu ya, air isi ulang, sak galon isinya 5.000, tapi begitu diubah jadi minuman, sak gelas 5.000, 10.000. Bayangkan penambahannya berapa gitu ya. Jadi kalau kalian 1 galon bisa jadi 100 gelas ya, jadi awalnya 1 galon tuh 5.000, jadinya sekarang 1 gelasnya 5.000 dikalikan 100, 500.000. Bayangkan seperti itu tuh, itu proses produksi, kegiatan produksi. Nah, kemudian manajemen produksi itu adalah aktivitas mengatur faktor-faktor produksi untuk menciptakan atau menambah penggunaan barang atau jasa. Jadi yang di manajemen nih, gitu, yang dikelola itu adalah kegiatan produksinya. Manajemen berarti kita bicara tentang 5 fungsi. Jadi planning, organizing, actuating, dan controlling, itu yang kita planning itu adalah kegiatan produksinya. Yang kita actuating itu adalah kegiatan produksinya. Yang kita organizing itu kegiatan produksi. Yang kita actuating juga kegiatan produksi. Yang dikontrol itu juga kegiatan produksi. Gimana caranya kegiatan produksi ini benar-benar maksimal? Gimana caranya tidak terjadi kebocoran? Gimana caranya tidak terjadi pencurian bahan baku? Itu bicara tentang manajemen produksi. Gitu ya. Bisa dipahami oleh kalian? Bisa, Bu. Oke, di situ ya. Keempat fungsi manajemen, jadi planning, organizing, actuating, dan controlling, sangat menentukan keberhasilan produksi. Tujuan manajemen itu adalah mengatur produksi barang dan jasa dalam jumlah, harga, waktu, dan tempat tertentu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sehingga misalnya pakai ilmu proyeksi ya, ilmu proyeksi itu prediksi gitu ya. Kalau nanti kalian belajar data mining, itu ada yang namanya salah satunya prediksi. Jadi, kalau hari Senin itu orang nggak terlalu banyak yang beli, berarti saya harus produksi sekian saja. Orang itu ternyata kalau banyak
beli, yang banyak cari itu adalah pada weekend gitu, misalnya pada Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga produksinya diperbanyak pada Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kalau kita punya data, makanya pakai data mining. Nah, itu termasuk namanya manajemen produksi gitu ya, memplanning, mengorganizing. Oh, ternyata bulan lalu kita terlalu banyak produksi pada hari Senin. Ternyata banyak barang yang dibuang. Itu kan berarti dievaluasi, diperbaiki. Sehingga Senin lagi kita nggak usah terlalu banyak produksinya. Nanti difokuskan pada Jumat, Sabtu, Minggu. Dievaluasi. Evaluasi ini controlling ya, pengendalian. Kayak gitu. Kalau kalian perhatikan misalnya, kasirnya toko-toko gitu ya, itu penuh, dibuka semua loket kasirnya toko kayak GM itu pada hari-hari biasanya hari-hari dekat gajian. Dekat gajian itu kan orang pada belanja, sehingga kasirnya dibuka semua. Tapi kalau apa namanya, waktunya selain itu akhirnya yang dibuka cuma 2, 3 gitu kasirnya. Nah, itu seperti itu hasil dari evaluasi proses produksi. Ya. Tujuan lain dari manajemen produksi itu adalah agar konsumen merasa puas. Jadi gimana menjaga kepuasan konsumen. Oh, ternyata konsumen tuh nggak suka menu ini. Mereka sukanya menu yang ini, sehingga menu yang disukain itu dikembangkan lagi, di riset produk lagi kayak gitu. Konsumen puas dengan barang dan jasa yang mereka beli, kalau puas kemungkinannya membeli kembali atau repeat order itu sangat tinggi. Kalau konsumen tidak puas, ya apa namanya, mereka akan cerita kemana-mana gitu, biasanya kayak gitu. Jangan beli di situ, nggak enak gitu. Ya kalau orang kayak gitu, kalau nggak cerita, kalau nggak puas tuh biasanya ceritanya lebih heboh gitu, daripada mereka ketika puas. Oke, saya lanjutkan. Kemudian manajemen pemasaran. Nah, setelah produk itu diproduksi, terus mereka akan memasarkan. Nah, memasarkan ini perlu kalian tanamkan bahwa pemasaran itu bukan hanya promosi. Ya. Nah, pemasaran menurut Kotler ini termasuk dianggap sebagai bapaknya manajemen pemasaran gitu ya. Kalau kalian bicara sama orang pemasaran tuh mereka sangat paham dengan Kotler ya. Pemasaran itu adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Jadi kegiatan transaksinya gitu ya, transaksi perdagangan itu masuknya di pemasaran. Selain itu, pemasaran juga diartikan sebagai aktivitas manusia untuk mengantarkan barang, diantarkan sampai diterima oleh konsumen. Itu masuknya di pemasaran. Jadi distribusi itu masuknya di pemasaran. Termasuk bagaimana barang ini bisa aman sampai diterima konsumen, pengepakan ini apa ya? Kemasan itu juga masuk di dalam manajemen pemasaran. Bagaimana caranya konsumen itu bisa mengatur pemesanan ya, kayak apa namanya, alurnya pemesanan gitu sampai barang ini diterima oleh konsumen, itu masuknya di pemasaran. Oke, berdasarkan pemahaman ini, manajemen pemasaran itu adalah kegiatan memaksimalkan fungsi pemasaran. Jadi gimana caranya pemasaran ini maksimal, tidak ada biaya-biaya pemasaran yang terbuang percuma, gitu ya. Sehingga pertukaran atau pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen itu dapat berjalan lancar dan memuaskan. Nah, promosi itu adalah bagian kecil dari pemasaran. Jadi pemasaran itu gimana caranya? Bukan hanya produknya saja yang nyampe ke konsumen, tapi informasi pun nyampe ke konsumen. Makanya promosi itu termasuk dalam penyampaian informasi. Bahwa, oh ini loh ada produk baru begini, oh ini loh ada produk yang bisa menjadi solusi permasalahan kalian, itu masuknya di pemasaran. Nah, kalau kalian, saya tidak menyarankan MLM sebenarnya, tapi kalau kita lihat MLM ini kok ngasih reward-nya besar-besar sih, karena mereka itu biaya pemasarannya dijadikan untuk reward para orang-orang yang menjadi sales-nya itu tadi, bukan sales sih, yang gabung, yang join. Jadi kalau mereka dapat sekian penjualan, mereka akan dapat join. Itu sebenarnya sama kayak sistemnya pemasaran. Jadi gimana caranya si orang-orang ini menjadi salesman.
Karena biaya pemasaran tuh lumayan tinggi. Kayak tadi iklannya rokok aja gitu ya. Iklannya rokok itu berapa menit itu? Iklan rokok itu biasanya jauh lebih panjang durasinya daripada cuma iklannya snack-snack ciki anak-anak yang pada hari Minggu kayak gitu. Itu durasinya lebih panjang dan biaya pemuatannya juga lebih mahal. Itu kalau kita lihat produk-produk MLM itu biasanya nggak pakai iklan-iklan kayak gitu. Mereka menggunakan manusia agen-agennya tadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang pemasaran? Halo? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Ini masih pemasaran ya. Pemasaran itu adalah sebuah kegiatan ya, rangkaian kegiatan yang terdiri dari analisis, perencanaan, implementasi, dan pengawasan program. Sama seperti kalau manajemen ya, berarti manajemen itu bicara tentang planning, do, dan check. Planning, merencanakan, do itu doing, implementasi, aplikasi, kemudian implementasi dari rencana tadi, kemudian check ini evaluasi, pengendalian, controlling dari kegiatan. Apakah kegiatan ini sudah mencapai tujuan yang direncanakan atau belum? Apa kegiatannya? Yaitu kegiatan pemasaran, ya, pengawasan program yang dibuat untuk membawa perubahan pada target pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemasaran itu adalah perusahaan menganalisis pasar, gitu ya. Berarti manajemen pemasaran itu menganalisis lingkungan pemasaran, menganalisis pesaing, menganalisis perilaku pasar, perilaku konsumen, kayak gitu ya. Termasuk, konsumen sekarang lebih suka belanja secara online. Kenapa? Karena mereka dapat janji cashback kayak gitu kalau yang kemakan cashback ya. Oke, lanjutnya. Setelah itu ada namanya manajemen keuangan. Nah, ini anunya saya. Manajemen keuangan. Oke. Di dalam keuangan itu ada 3 kegiatan ya. Pertama financing, yang kedua itu adalah investing, yang ketiga adalah dividen. Nggak ada di situ. Oke. Financing itu bicara tentang dari mana perusahaan mendapatkan dana. Apakah dana pribadi, modal sendiri, apakah pinjaman dari pihak lain termasuk bank, ataukah dari investor berupa penanaman modal. Karena setiap pilihan ini punya konsekuensi sendiri-sendiri. Ya. Kemudian setelah bicara sumber dana, kemudian bicara tentang alokasi dana. Alokasi dana ini bicara tentang investing. Jadi perusahaan ini mau menginvestasikan di mana? Apakah fokusnya di sumber daya manusianya? Apakah fokusnya di peralatannya? Ataukah fokus di sistemnya? Nah, itu yang menjadi fokus dari manajemen keuangan. Yang ketiga, dividen. Dividen ini adalah berapa besar porsi yang dibagikan kembali untuk para pemodal, termasuk untuk diri sendiri sebagai pemilik modal sendiri, ataukah yang dibagikan besaran bunga kepada peminjam, kemudian besaran bagian para pemilik modal, investor. Itu kalau bicara tentang manajemen keuangan, bicaranya tentang itu saja sebenarnya, pokoknya. Cuma setiap satu bagian itu punya pecahan-pecahan sendiri. Nah, di sini manajemen keuangan itu adalah kegiatan untuk mendapatkan dana. Gitu ya, tadi saya bilang financing, kegiatan financing dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Oke, kita bicara tentang nilai perusahaan. Perusahaan yang dianggap menguntungkan itu akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Sama seperti tanah. Kalau tanahnya itu dibilang tanah emas gitu, tanah emas itu biasanya tanah yang dekat jalan. Kenapa? Kalau dipakai usaha itu sangat menguntungkan. Nah, itu sama seperti itu. Perusahaan yang dianggap menguntungkan itu dianggap memberikan keuntungan yang besar bagi pemiliknya, bagi pemodalnya, bagi investornya. Jadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan perusahaan, termasuk seperti kegiatan
mendapatkan pendapatan kayak gitu tuh maksudnya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian tujuan manajemen keuangan adalah manajemen dari fungsi keuangan. Fungsi keuangan tadi ya menyangkut masalah keuangan dana. Apakah atau perusahaan perlu dikelola dengan baik. Tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi berorientasi laba, tapi juga keuntungan individu juga pemerintah. Fungsi utamanya dari manajemen keuangan adalah memperoleh dana dan fungsi penggunaan dana. Jadi tadi financing, investing, nah satu lagi sebenarnya ada yang namanya dividen. Selanjutnya manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah yang ngurusi HRD, yang ngurusin apa namanya? Oke, yang ngurusin masalah pegawai. Manajemen personalia itu adalah ilmu dan seni atau proses untuk mendapatkan ini rekrutmen tenaga kerja gitu ya, memajukan, memajukan atau mengembangkan gitu ya, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Gimana caranya mendapatkan pegawai yang pintar, misalnya kompeten dianggapnya pintar misalnya ya. Kemudian mengembangkan potensi dari tenaga kerja yang pintar tadi. Selanjutnya mempertahankan biar nggak pindah ke perusahaan lain. Itu adalah yang dibahas oleh manajemen personalia. Mendapatkan berarti proses rekrutmennya, rekrutmen. Jadi mereka termasuk melakukan tes psikologi gitu ya, tes ketahanan fisik, ketahanan mental kayak gitu tuh di sini. Wawancara kayak gitu tuh itu kerjaannya HRD. Memajukan dan mengembangkan gitu ya. Setelah direkrut gitu ya, mereka dikasih pelatihan, dikasih pendidikan biar perusahaan ini lebih maju lagi. Kalau punya tenaga kerja yang pintar-pintar kan perusahaannya bisa maju. Anggapannya begitu. Kemudian mempertahankan. Terus gimana caranya perusahaan ini membuat karyawannya bahagia? Membuat karyawannya merasa kebutuhannya dipenuhi sehingga mereka tidak tertarik untuk bekerja pada perusahaan yang lain. Nah, sumber daya manusia dalam hal ini pegawai atau karyawan merupakan faktor penting yang akan menentukan pencapaian tujuan dari organisasi sehingga perlu perhatian serius. Personalia atau departemen kepegawaian memainkan peran penting untuk menjaga itu tadi, menjaga kinerja dari SDM tadi. Tugasnya adalah mengatur, membina, memobilisasi dan mengarahkan serta mengembangkan karyawan agar dapat menyelesaikan tujuannya dapat menyelesaikan tugas. Ya karyawan tadi kan punya tugas-tugas tuh. Gimana caranya mereka tuh tetap senang dalam mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar, lebih lagi secara efektif dan efisien. Tepat waktu, terus tidak membutuhkan banyak biaya, fokus, kayak gitu-gitu tuh. Itu tujuan kerjaannya bagian personalia. Kemudian manajemen administrasi. Oke, manajemen administrasi ini tadi ya planning, organizing, dan actuating, controlling pekerjaan kantor dan memindahkan mereka untuk mencapai tujuan. Nah ini bicara tentang sebenarnya pada file-file pekerjaan kantor kayak gitu sih administrasi itu ya. Oke?